wabarakatuh, salam budaya, rahayu rahayu. Untuk pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai tentang tradisi adat budaya bersih desa. Jadi di setiap bulan Selo itu di Jawa, setiap desa-desa yang ada di Pulau Jawa yang masih mempertahankan tradisi leluhur Jawa itu masih melaksanakan yang namanya bersih desa. Jadi banyak sekali orang yang gagal paham mengenai tentang bersih desa tersebut ya. Jadi bersih desa tersebut bukan berarti terus seluruh desa itu dibersihkan, tidak ya. Bersih desa itu intinya kita mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga mengucapkan terima kasih kepada leluhur kita setiap desa masing-masing ya. Jadi karena kita ada itu yang pastinya ada orang dulu, dan setiap wilayah desa-desa yang ada di Jawa tersebut juga ada yang memulai. Maksudnya memulai itu memulai pemukiman penduduk di situ atau orang yang pertama kali menempati di wilayah tersebut. Makanya setiap tahun di Jawa tersebut ada yang namanya bersih desa. Desa itu berbeda-beda tata caranya atau bisa disebutnya seje desa mawa cara, berbagai macam ya untuk melakukan bersih desa tersebut. Seperti contohnya Desa Grogol. Desa Grogol Kecamatan Sawu Kabupaten Ponorogo itu terkenal setiap tahun kemeriahannya. Setiap bulan Selo atau setiap tahun itu punya tradisi bersih desa yang sangat ramai banget. Jadi tujuannya bersih desa tersebut adalah kita mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga kirim doa kepada leluhur-leluhur yang sudah tiada dan juga mendoakan warga yang tinggal di salah satu kampung tersebut selalu dihindarkan dari sesuatu hal buruk seperti itu. Si desa tersebut hampir mirip seperti tradisi yang ada di Bali. Tentang ogoh-ogoh tersebut tujuannya hampir sama ya, atau tolak balak seperti itulah. Dan biasanya setiap ada kegiatan bersih desa itu setiap desa-desa yang ada di Jawa dan yang ada di Ponorogo banyak sekali acaranya ya. Yang ada juga setiap acara itu juga diisi lain-lain, seperti ada perlombaan warga di situ dan juga ada pawai seperti itu ya. Jadi pawai itu untuk memeriahkan ya, untuk memeriahkan. Kalau di zaman dahulu bersih desa ya cuma berdoa kepada leluhur dan juga kepada Tuhan Yang Maha Esa, tapi tidak diisi kemeriahan seperti zaman sekarang. Kalau zaman sekarang karena sudah zamannya maju, itu ada yang menggelar wayang kulit, juga ada yang menggelar kesenian budaya. Contohnya kalau di Ponorogo, Reok Ponorogo, dan juga kesenian jaranan. Dan juga ada juga yang menampilkan atau menanggap ludruk atau ketoprak seperti itu. Dan juga diisi kegiatan-kegiatan positif ya untuk warga yang melakukan bersih desa seperti yang ada di Desa Grogol. Seperti ada lomba voli antar dukuh atau antar RT seperti itu dan juga kegiatan lainnya. Dan juga biasanya untuk yang terakhir itu biasanya ya pagelaran wayang kulit untuk malamnya, dan kalau untuk siangnya juga ada pawai. Pawai itu ya seperti kirap untuk menyambut 17 Agustus seperti itu ya. Jadi teman-teman jangan sampai gagal paham mengenai tentang bersih desa tersebut. Bersih desa tersebut itu bukan kegiatan musyrik, bukan kegiatan syirik. Itu karena itu sudah menjadi tradisi budaya yang ada di Jawa sejak zaman dulu. Walaupun perbedaan, kalau zaman dulu itu secara sederhana, kalau zaman sekarang itu sudah secara meriah ya. Karena meriah tersebut juga didukung oleh warga. Jadi warga tersebut juga akan urunan, contohnya satu kakak atau satu rumah itu ibaratnya contohnya seperti 50.000 seperti itu, nanti uangnya dijadikan satu untuk menggelar acara tersebut. Jadi bersih desa itu juga membutuhkan biaya yang sangat banyak seperti itu untuk mempertahankan tradisi budaya Jawa yang adiluhung seperti itu. Jangan sampai
acara-acara tersebut atau tradisi yang ada di Jawa tersebut itu hilang dimakan oleh kemajuan zaman seperti itu. Makanya Desa Grogol, Kecamatan Sawo, Kabupaten Ponorogo itu menjadi salah satu contoh kreatif banget. Setiap tahun akan menggelar banyak sekali acara, hampir 1 bulan penuh itu diisi dengan kegiatan mulai lomba anak-anak, dewasa, remaja, sampai ibu PKK seperti itu. Dan juga ada pagelaran wayang kulit dan juga ada pawai yang nanti siang itu juga akan digelar mulai pukul 2 seperti itu ya. Jadi cukup sekian konten saya. Jika ada salah kata yang tanpa sengaja saya ucapkan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Salam budaya Nusantara.